Selamat malam, perkenalkan saya Dani Rivaldo dengan NIM 1217024 akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan pekerjaan yang telah kami buat. Jadi selain saya, kelompok saya terdiri dari Mas Rudi Anggit Prananto dengan NIM 122170027 dan juga Mas Faizal Kariza Indratama NIM 122170029. Untuk paper yang kami review ataupun paper yang akan kami jelaskan berjudul Impact of Green Supply Chain Management Practice on Firms Performance and Empirical Study from the Perspective of Pakistan. Nama jurnalnya Environci Polusres, kemudian ada DOI-nya, dirilis pada tahun 2017. Untuk penulisnya bernama Syed Abdul Rahman Khan dan Dong Kian Lee. Objek penelitiannya yaitu industri manufaktur di Pakistan. Untuk subjek penelitiannya yaitu manajemen perusahaan di industri manufaktur Pakistan. Kemudian di sini ada abstrak. Untuk abstraknya sendiri dikerjakan oleh Mas Faizal. Jadi pada paper ini dibahas mengenai pengaruh dari penerapan 5 determinan Green Supply Chain Management dalam lingkungan organisasional industri manufaktur di Pakistan. Kelima hal tersebut ialah yang pertama adalah green manufacturing, kemudian ada green purchasing, ada green information system, ada cooperation with customer, dan yang terakhir eco design. Berdasarkan hasil eksplorasi faktor-faktor dan penggunaan metode analisis regresi, didapatkan hasil bahwa keempat hal di atas selain green purchasing dapat menunjukkan penilaian kinerja organisasi. Eco design dan green information system memiliki nilai yang terbesar dalam peningkatan kinerja organisasi. Namun dalam prosesnya, sebaiknya manajemen organisasi tidak hanya berfokus pada penerapan eco-design dan rantai supply chain-nya, namun juga berfokus pada pengurangan dampak negatif dari adanya green purchasing. Paper ini mengambil contoh penelitian di industri manufaktur negara Pakistan. Kemudian ada introduction-nya. Untuk introduction-nya sendiri dikerjakan juga oleh Mas Rizal. Strategi dibutuhkan dalam hal efisiensi, tanggung jawab, pelayanan pelanggan, kemudian praktek-praktek lingkungan, dan aspek keberlanjutan. Biasanya, penerapan Green Supply Chain Management ini berupa reverse logistik, green purchasing, green manufacturing, eco-design, dan sebagainya. Banyak perusahaan masih merasa keberatan dalam penerapan Green Supply Chain Management di aspek bisnis perusahaannya. Hal ini dikarenakan penerapan Green Supply Chain Management membutuhkan biaya investasi yang cukup besar seperti pembelian mesin atau teknologi baru, bahan baku yang ramah lingkungan, serta harus berinvestasi dalam pelatihan untuk karyawan dalam menggunakan teknologi baru. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini dibahas bagaimana hubungan penerapan Green Supply Chain Management dengan kinerja perusahaan dalam konteks industri-industri manufaktur di Pakistan. Jadi, perusahaan-perusahaan di Pakistan ini merasa bahwa ada beberapa hal yang sulit untuk membuat mereka menerapkan Green Supply Chain Management ini ataupun sustainability di perusahaannya. Karena apa? Karena di sini ada biaya investasinya harus besar. Kemudian ada juga pembelian mesin ataupun teknologi baru yang diperlukan. Juga bahan baku yang mungkin lebih mahal daripada bahan baku sewajarnya. Juga investasi yang lebih untuk pelatihan karyawan. Kemudian di sini ada metodologi penelitian dikerjakan juga oleh Mas Faizal. Penelitian ini difokuskan dalam implementasi Green Supply Chain Management seperti Green Manufacturing, Green Purchasing, Eco Design, Cooperation with Customer, dan Green Information System. Dalam melakukan penelitian dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan studi literatur mengenai Green Supply Chain Management, kedua, mengidentifikasi mengenai aspek-aspek GSCM, yang ketiga, membuat dan mengembangkan kuesioner yang akan dibagikan ke industri manufaktur di Pakistan. Keempat, membagikan kuesioner kepada praktisi-praktisi industri manufaktur di Pakistan.
Kelima, pengumpulan datanya. Keenam, melakukan pengujian dan analisis terhadap data yang diperoleh. Ketujuh, membuat hipotesis. Kedelapan, melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dibuat. Dan yang terakhir, ataupun yang kesembilan, membuat kesimpulan dan konklusi. Kemudian ini hipotesisnya yang dikerjakan juga oleh Mas Rizal. Berdasarkan studi literatur dan analisa yang dibuat, maka penulis membuat hipotesis berupa penerapan GSCM seperti Green Manufacturing, Green Purchasing, Eco Design, Cooperation with Customer, dan Green Information System akan berpengaruh terhadap peningkatan performa perusahaan. Di sini akan dijelaskan satu persatu. Untuk Green Purchasing, penjelasan Green Purchasing akan dikerjakan oleh Mas Rudit. Green Purchasing memiliki peran untuk mengurangi limbah dan mendorong kegiatan daur ulang, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi sumber daya. Klasifikasi Green Purchasing menjadi 5 dimensi. Pertama, SCM. Kedua, Design Operation Management. Ketiga, ekologi. Keempat, ada Environmental Authentication atau autentikasi lingkungan. Yang kelima, itu pengelolaan lingkungan eksternal yang berdampak langsung dan kinerja perusahaan yang positif. Kemudian ada Eco Design, dikerjakan juga oleh Mas Rudit. Eco Design memiliki peran pada kelangsungan hidup perusahaan dan memainkan peran untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Penggunaan Eco Design membuat perusahaan mampu melakukan inovasi, mendapatkan daya saing, dan membedakan produk mereka dari pesaing. Eco Design dapat mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan mengurangi konsumsi sumber daya di proses manufaktur. Selain itu, Eco Design juga memfasilitasi penggunaan kembali atau remanufaktur, pembongkaran, dan daur ulang produk. Kemudian ada Cooperation with Customer, dikerjakan juga oleh Mas Ruditia. Pelanggan merupakan salah satu pemeran utama dalam supply chain, di mana pelanggan berperan menekan untuk efek negatif dalam aktivitas organisasi supply chain. Hubungan antara pemasok dan pelanggan dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan perusahaan mampu mengambil langkah-langkah yang berkelanjutan. Kemudian mampu juga memotivasi pelanggan untuk ikut serta dalam beradaptasi di dalamnya. Jadi, cooperation with customer ini bukan hanya perusahaan yang melakukannya, tapi juga bisa memotivasi customer ataupun pelanggan-pelanggan untuk ikut serta dalam green yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada Green Information System, juga dikerjakan oleh Mas Ruditia. Green Information mengacu pada penggunaan informasi yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan operasi yang ramah lingkungan. Penerapan Green Information ini pada perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kinerja, termasuk kualitas, efisiensi, dan juga mengurangi biaya. Kemudian ini ada metode yang juga dikerjakan oleh Mas Ruditia. Jadi kuesioner terutama mencakup 6 bagian, termasuk sistem informasi hijau, pembelian hijau, hijau manufaktur, kerjasama dengan pelanggan, desain ramah lingkungan, dan penampilan organisasi. Ini yang tadi ya, yang green purchasing, kemudian cooperation with customer, terus juga green information system. Data dikumpulkan dari pengawasan rantai pasok, manajer, dan juga direktur perusahaan manufaktur di Pakistan selama Februari hingga September 2016. Jumlahnya itu ada 305 kuesioner yang terisi, kemudian ada juga 87 kuesioner yang tidak dapat digunakan. Nah, data dari 218 responden digabungkan dalam dataset dan kemudian dianalisis. Tingkat responsifnya itu ada sekitar 44,5%. Semua responden dikelompokkan sebagai menanggapi baik permintaan awal atau tindakan lanjut yang dikirim 1 minggu kemudian. Dalam responden itu ada 71% ataupun 155 yang dianggap sebagai responden awal dan sisanya yaitu 29% dianggap sebagai responden terlambat.
Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat kepercayaan, yaitu 0,01. Perangkat lunak SPSS versi 22 digunakan untuk melakukan semua analisis yang diperlukan. Kemudian masuk ke dalam analisis dan result yang dikerjakan oleh saya. Nah, penelitian ini memperhatikan reliabilitas, ada korelasi Pearson, eksplorasi analisis faktor, dan regresi linear ganda. Faktor eksplorasi digunakan untuk mengevaluasi 32 items performa organisasi yang terdapat pada kuesioner. Jadi kuesioner itu terdapat 32 items performa organisasi. Berdasarkan hipotesis, diperlukan 6 faktor yang menunjukkan performa organisasi, yaitu adalah green manufacturing, hubungan dengan customer, green information system, eco design, dan juga green purchasing. Nah, solusi awal dari analisis faktor dirotasi dengan menggunakan metode rotasi ortogonal atau bisa disebut dengan Varimax. Didapatkan hasil berupa kinerja organisasi diperoleh dengan indeks 18,35, green manufacturing itu 16,68, customer relationship index atau hubungan dengan customer itu 10,78, green information system ada 9,08, eco design 7,92 dan green purchasing 7,32. Bisa dilihat di paper. Mengenai perhitungan dari analisis dan result yang sudah digunakan berdasarkan 32 poin yang berada pada kuesioner. Di sini ada tabel 2, ini demographics profile-nya. Jadi seluruh responden di sini dijelaskan dari mulai titelnya, kemudian juga industri kategorinya, ada juga pengelompokan umur. Di sini ada tabel 4, itu tentang rotated component matrix. Ini yang disebut dengan metode rotasi ortogonal untuk menganalisis solusi awal. Di sini didapatkan seperti yang di PPT, bahwa kinerja organisasi ini 18,35 sampai nanti yang terakhir itu green purchasing 7,32 di sini. 7,32. Kita lanjut. Masih di analisis dan result. Dengan demikian didapatkan bahwa hasil green manufacturing memperoleh indeks tertinggi dalam peningkatan kinerja organisasi. Dan green purchasing itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam meningkatkan performa kinerja perusahaan. Karena di sini ataupun di paper itu green purchasing itu memiliki nilai yang terendah, yaitu 7,32. Nah, secara umum kelima faktor tersebut memiliki indeks yang berbeda-beda dalam peningkatan kinerja organisasi perusahaan. Hal tersebut dipengaruhi dari bermacam faktor dan berdasarkan perhitungan terhadap kuesioner yang dibagikan di industri manufaktur di Pakistan. Kemudian ada discussion dan conclusion, itu juga dikerjakan oleh saya. Hasil analisis regresi simultan menunjukkan bahwa faktor penentu praktik rantai pasok hijau ataupun green supply chain management memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi eco-design merupakan faktor kunci dari peningkatan kinerja organisasi. Fakta menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat dicapai jika manajemen berhasil menerapkan praktik hijau dalam rantai. Di discussion and conclusion. Kemudian masuk ke bagian eco-design-nya. Berdasarkan penelitian, desain ramah lingkungan ini sangat mendukung
gagasan kelestarian lingkungan. Kenapa? Karena perusahaan yang melaksanakan ekodesign ini dapat dengan mudah mendaur ulang dan membuat produk setelah siklus hidup produk ataupun produk life cycle-nya itu selesai. Ekodesign tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga meningkatkan aspek ekonomi dalam jangka yang panjang. Kemudian masih ke discussion and conclusion bagian Green Information System. Sistem informasi hijau atau Green Information System ini menyediakan database dan informasi secara keseluruhan mengenai aspek praktik hijau di perusahaan. Nah, Green Information System ini akan dengan mudah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi praktik hijau di perusahaan. Green Information System telah menjadi cara penting bagi stakeholder untuk mencapai keberlanjutan dengan bantuan teknologi informasi yang secara integrasi dan juga mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang melalui koordinasi dan integrasi secara menyeluruh. Seperti itu. Kemudian di sini ada green manufacturing dan customer relationship. Dalam penerapannya, kedua hal ini sangat penting. Perusahaan tidak dapat mengabaikan hubungan dengan pelanggan ataupun customer relationship karena hampir semua perusahaan sangat mementingkan peran dan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan memberikan feedback atau umpan balik kepada perusahaan agar kedepannya perusahaan dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir ada green processing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, green processing di industri manufaktur Pakistan belum berdampak atau masih sedikit berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi. Hal ini disebabkan oleh pemerintah negara Pakistan belum memberikan kebijakan atau pengaturan mengenai pentingnya pembelian hijau ataupun green processing. Hal ini menyebabkan industri-industri manufaktur di negara Pakistan itu harus mengimpor atau membeli produk hijau dari luar negeri, sehingga menyebabkan biaya operasional perusahaan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, masih sedikit industri manufaktur di Pakistan yang melakukan pembelian di luar negeri. Dan menyebabkan peningkatan kinerja organisasi masih belum optimal. Kemudian ada limitation of study and future research, itu juga dikerjakan oleh saya. Penelitian ini hanya mencangkup industri-industri manufaktur negara Pakistan. Kemudian dalam penelitian ke depan mungkin dapat dimaksudkan aspek industri lain apakah praktik hijau berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini hanya dimasukkan 5 variabel saja, yaitu ada pembelian hijau, manufaktur hijau, sistem informasi hijau, eco-design, dan customer relationship. Kedepannya mungkin dapat ditambahkan variabel lain untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan atau tidak. Untuk perhitungannya sendiri, penelitian ini yang pertama itu tentu saja membuat kuesioner, itu juga dibagikan. Di sini ada daftarnya di tabel 3.2. Di tabel 2 maksud saya. Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan rotated component matrix. Di sini didapat bahwa green processing itu yang paling sedikit ataupun paling kecil nilainya. Kemudian dilakukan penelitian mengenai data-data lainnya menggunakan regresi linear. Untuk regresi linear sendiri itu dapat dilihat di tabel 5 dan juga tabel 6. Nah, hasil penelitian dari regresi linear itu juga menunjukkan bahwa green processing itu tidak mendukung green supply chain management di industri manufaktur di Pakistan. Karena apa? Karena ada keterbatasan dari regulasi dan juga mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya di perusahaan. Seperti itu.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup. Selamat malam.